Nomor 7. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah, untuk mengurutkan pecahan itu banyak caranya, bisa dengan menyamakan penyebutnya atau kita samakan dulu dalam bentuk desimal. Nah, ini Ibu akan menyamakan dalam bentuk desimal. Yang pertama, 77 per 20. Ini sama saja, 77 dibagi 20, dihitung pakai porogapit. Ya, ketemunya 3,85. Selanjutnya adalah 386%. Persen itu kan sama saja per 100. Ya, jadi 386 dibagi 100. Karena 100 ini nolnya ada 2, maka kita beri koma di sini ya, di dua angka dari belakang. 1, 2. Jadi komanya di sini. Maka 386% ini sama saja 3,86. Selanjutnya 3/22 per 25. Nah, ini kita hitung dulu yang 22 per 25. Tiganya kita abaikan dulu. Sama saja 22 dibagi 25. Pakai porogapit, ketemunya 0,88. Karena di sini tadi masih ada angka 3-nya, jangan lupa 0 ini kita ubah dulu menjadi angka 3. Ya, ketemu 3,88. Selanjutnya, ini 3,9 sudah dalam bentuk desimal. Terakhir, ini 31 per 8. Sama caranya, tinggal di porogapit. 31 dibagi 8. Ketemunya 3,875. Ini semuanya sudah diubah ke dalam bentuk desimal. Yang selanjutnya adalah kita menyamakan dulu angka di belakang koma. Jadi ini kita samakan semua menjadi 3 angka di belakang koma. Caranya dengan kita tambahin 0. Ya, ini 3,85 ditambahin 01. Ini ditambah 01, tambah 01, yang ini 3,9 kita tambah 02. Nah, selanjutnya menjadi seperti ini. Sudah 3 angka di belakang koma semuanya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita urutkan saja dari yang terkecil. Nah, yang terkecil adalah ini, 3,850. Selanjutnya adalah 3,860. Yang ketiga adalah 3,875. Selanjutnya 3,880. Yang terakhir adalah 3,900. Ya, maka ketemunya adalah yang B. Selanjutnya nomor 8, 72 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 3 dibagi akar 4096 dikali akar 3 dari 729. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi masing-masing pangkat dan akar ini kita hitung terlebih dahulu. 72 pangkat 2 itu kan sama saja 72 dikali 72, ketemunya 5184. 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512. Selanjutnya akar 4096 ini kita hitung dulu ya. Caranya di sini. Ya, karena ini adalah akar 2, maka kita pisah angkanya di sini. Jadi 2 angka dari belakang, 1, 2. Kita pisah angkanya di sini. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat angka paling belakang ini atau ekornya. Ekornya ini adalah angka 6. Maka kita cari pangkat 2 yang hasilnya itu adalah angka belakangnya 6. Ada 2 ya, 16 dan 36. Ya, jadi di sini 4 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Maka angka belakangnya itu adalah kemungkinan kalau tidak 4 ya
Nah, angka depannya ini ditentukan dari ini angka yang di depan 40. Carilah pangkat 2 yang mendekati 40 namun masih di bawahnya. Nah, di bawah 40 yaitu ini 36. 36 itu 6 pangkat 2, maka angka di depan sini itu adalah 6. Jadi akar 4096 ini kalau tidak 64 ya 66, tinggal kita cek aja. Ya, cara ngeceknya kita bisa cari tengahnya. Tengah-tengah antara 64 dan 66 adalah 65. Kita cari pangkat 2-nya. 65 pangkat 2 itu sama dengan menghitung pangkatnya mudah. Jadi misalnya 65 pangkat 2 pasti belakangnya 25. Kemudian di sini angka 6 dikali dengan kakaknya. Kakaknya 6 itu adalah 7. Misalnya kakaknya 7 berarti 8. Nah, maka 6 ini kita kalikan dengan 7. 6 kali 7, 42. Jadi langsung ketemu 4225. Nah, angka ini itu lebih besar dibandingkan 4096. Maka akar 4096 ini itu lebih kecil dari 65. Jadi ketemu akar 40.096 adalah 64. Nah, kita tulis di sini 64 dikali akar 3 dari 729 adalah 9. Selanjutnya kita beri tanda kurung dulu karena di sini ada pengurangan, pembagian, perkalian, maka pembagian dan perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga kita beri kurung saja di sini dan di sini. Kita hitung terlebih dahulu ini ya, 512 dibagi 64 ketemu 8. Lanjut dikali 9 ketemu 72. Baru tadi ya di awal ini masih ada 5184 dikurangi 72 hasilnya 5112. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang A. Nomor 9. Perbandingan harga pensil, rautan, dan penghapus adalah 3:9:2 di suatu toko. Rahmi membeli 4 pensil, 1 rautan, dan 2 penghapus di toko tersebut seharga Rp20.000. Di toko yang sama, Mawar membeli 3 pensil dan 1 penghapus. Uang kembalian yang diterima Mawar saat membayar dengan 2 lembar uang 5 ribuan adalah, nah untuk mengetahui uang kembaliannya kita harus tahu dulu berapa harga 3 pensil dan 1 penghapus ini. Nah, maka bisa kita hitung dengan rumus ini. Yang ditanya dibagi yang diketahui dikali harga yang diketahui. Ini untuk menghitung harga yang ditanya. Harga yang ditanya ini adalah harga 3 pensil dan 1 penghapus. Nah, untuk ditanya per diketahui yang di sini, ini adalah bentuk perbandingannya. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Ya, jadi harga 3 pensil dan 1 penghapus ini adalah yang ditanya di atas ini ya. 3 ini adalah perbandingan dari pensil dikali dengan 3 jumlah pensil yang ditanya. Kemudian ditambah 2 ini dari perbandingan penghapus ya. Kemudian dikali jumlah penghapus yang ditanya. Ini 1 penghapus dibagi ya, yang diketahui itu adalah ini ya. Rahmi membeli 4 pensil, 1 rautan dan 2 penghapus seharga
Rp20.000. Nah, yang diketahui itu harganya ditulis di sebelah sini. Kemudian yang di bawah ini adalah perbandingannya. 3 ini adalah perbandingan dari pensil dikali jumlah pensilnya yang diketahui yaitu 4. Kemudian ditambah 9 ini perbandingan dari rautan dikali 1 jumlah rautannya. Kemudian ditambah 2 ini dari perbandingan penghapus dikali 2 itu adalah jumlah penghapusnya. Kemudian langsung saja kita hitung 3 kali 3 9, 2 kali 1 2, ini 3 kali 4 12, 9 kali 1 9, 2 kali 2 4. Setelah itu kita jumlah 9 tambah 2 yaitu 11, 12 tambah 9 tambah 4 ketemunya 25, kemudian dikali 20.000. Jadi boleh kita sederhanakan. Jadi ini 200 itu bisa dibagi 25 yaitu 8. 25 bagi 25 1. Nah, jadi tinggal 11 kali 8 yaitu 88. Masih ada nolnya 2. Jadi ketemu harga 3 pensil dan 1 penghapus adalah 8.800. Nah, uang kembaliannya 2 lembar uang 5.000-an itu sama saja uangnya 10.000 dikurangi 8.800, jadi uang kembaliannya adalah 1.200. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 10. Ririn memiliki pita merah 1,5 meter dan pita putih 2,1 meter. Kedua pita dipakai untuk membuat hiasan kado seperti pada gambar berikut. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Ya. Kemudian, keliling alas kado tersebut ada 2,6 desimeter. Panjang sisa pita warna merah dan putih ada. Jadi, di sini ada 3 ikatan antara pita putih dan merah. Jadi ini ikatan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian cara menghitungnya yang pertama, kita ubah dulu semuanya ke dalam satuan sentimeter. Nah, di sini diketahui keliling alas kado adalah 2,6 desimeter. Itu sama dengan 26 cm. Kemudian, pita merah milik Ririn itu 1,5 meter. Tinggal dikali 100, hasilnya 150 cm. Kemudian yang pita putih milik Ririn itu juga diubah ke dalam satuan cm. 2,1 meter sama dengan 210 cm. Kemudian kita hitung pita merah yang digunakan. Nah, ini 3, itu karena tadi ada 3 ikatan antara pita merah dan pita putih ya. Jadi 3 dikali masing-masing panjang pita tiap ikatannya. Jadi di ujungnya tersisa 8 cm. Di sini juga 8 cm. Di bagian tengah kelilingnya 26 cm. Berarti untuk menghitung panjang satu pita, sama saja 8 tambah setengah keliling ditambah 8. Jadi 8 tambah 13 tambah 8, yaitu 29. 3 dikali 29 adalah 87. Penggunaan pita merah dan pita putih itu sama, ya, sama-sama 87 cm. Tinggal kita hitung sisanya berapa. Sisa pita merah yaitu 150 dikurangi 87, ketemunya 63 cm. Sisa pita putih 210 dikurangi 87, ketemu 123 cm. Jadi jawabannya yang C. Ini ya. Nomor 11. Joko dan Erna berlatih lari mengelilingi lapangan sepak bola.
Pada latihan pertama, Joko membutuhkan waktu 3 menit 25 detik, sedangkan Erna 5 menit 15 detik. Pada latihan kedua, Joko menempuh waktu 3 menit 12 detik, sedangkan Erna 5 menit 5 detik. Selisih waktu lari Joko dan Erna dari dua latihan tersebut adalah, jadi kita hitung waktu latihan Joko dulu dan waktu latihan Erna, ya, masing-masing dijumlahkan. Jadi ini Joko 3 menit 25 detik ditambah 3 menit 12 detik, ya. Penjumlahannya kita hitung dari detik dulu, ya. 25 tambah 12 yaitu 37. 3 tambah 3 6, ya. Jadi 6 menit 37 detik. Itu waktu latihan Joko, sedangkan Erna 5 menit 15 detik ditambah 5 menit 5 detik. Jadi yang detiknya ini kita jumlah dulu, 15 tambah 5 20, 5 tambah 5 10. Jadi waktu latihan Erna 10 menit 20 detik. Kemudian kita hitung selisihnya, 10.20 dikurangi 6.37. Jadi yang detikannya dulu kita kurangi. 20 dikurangi 37. Karena tidak bisa, ya, 20-nya lebih kecil daripada 37, maka kita pinjam di menitnya. Kita pinjam 1, ini 10 menjadi 9. Ya, kemudian di detiknya itu kita tambah 60, ya. 20 tambah 60 yaitu 80. Setelah itu kita kurangi 80 kurangi 37, ketemu 43. Kemudian 9 kurangi 6 3. Jadi selisih waktu lari Joko dan Erna 3 menit 43 detik. Jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 12, pukul 10:05 Farihah menuju rumah Husna dengan kecepatan 8 km per jam. Pada saat bersamaan, Husna menuju rumah Farihah dengan kecepatan 12 km per jam melewati jalan yang sama. Mereka berpapasan pukul 10:20. Selisih jarak yang ditempuh Farihah dan Husna ada. Jadi di sini kita bisa menghitung waktu papasannya. Berangkat pukul 10:05, kemudian berpapasan pukul 10:20. Jadi 10.20 dikurangi 10.5 ketemu 15 menit. WP atau waktu papasannya 15 menit. Kita ubah ke jam. Jadi 15 dibagi 60, 1/4 jam. Kecepatan Farihah 8, kecepatan Husna 12. Jadi kita bisa hitung jarak tempuh Farihah. Caranya pakai ini, ya, rumus Jokowi. Jadi kalau ngitung J, maka rumusnya K kali W. Kalau kita ingin menghitung jarak tempuhnya Farihah, maka kita hitungnya K kali W. K-nya memakai kecepatan Farihah, ya. W-nya waktunya itu adalah waktu papasan. Jadi 8 dikali 1/4 adalah ketemu 2 km. Untuk jarak tempuh Husna caranya sama, tapi ini kecepatannya memakai kecepatan Husna. Jadi 12 km per jam dikali 1/4 jam ketemu 3, ya. Yang ditanya adalah selisih jarak yang ditempuh Farihah dan Husna. Maka 3 km dikurangi 2 km ketemunya 1 km. Itu jawabannya yang D.